Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, a'azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini biidznillah kita akan lanjutkan manasik haji pertemuan yang kedua dari kitab Al-Manhaj li Muridil Umrati wal Hajj, di mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk tema baru, yaitu safarul mar'ati, safar seorang wanita. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yajuzu, tidak boleh, lil mar'ati, bagi wanita, an tusafira lil haji aw ghairihi, untuk safar, ya tidak boleh safar untuk haji atau selainnya, illa wa ma'aha mahramun, kecuali ditemani oleh mahram. Sawa'un kana safaru tawilan am qasira, baik itu safar yang jauh, yang panjang, atau safar yang pendek, yang dekat. Wa sawa'un kana ma'aha nisa'un amla, baik ditemani oleh wanita-wanita yang banyak ataupun tidak. Wa sawa'un kanat syabatan am ajuzan, baik dia masih muda atau sudah tua atau sudah tua. Ini semuanya tidak dibolehkan li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dasarnya adalah keumuman hadis Rasul, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali ditemani oleh mahram, kecuali ditemani oleh mahram. Hal ini, ikhwas sekalian, masalah safar bagi wanita ini masalah yang penting yang beliau sampaikan di sini, di mana jarang mungkin, atau sebagian ustadz mungkin kurang perhatian dengan masalah ini, ya. Masalah safar bagi wanita. Dan safar itu kalau bahasa kitanya apa? Bepergian. Yang dimaksud dengan safar atau bepergian ini adalah safar yang dibolehkan seseorang untuk mengqashar salat, ya. Ini safar yang dimaksud, baik itu safar dekat atau safar jauh. Ketika memang suatu jarak sudah disebut sebagai safar, maka wanita tidak boleh melakukan safar atau bepergian kecuali ditemani oleh mahram, Dan untuk menentukan safar itu jaraknya atau bagaimana cara menentukan safar, maka ini permasalahan yang ikhtalafa fihil ulama, yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengembalikan kepada jaraknya, ya, sekitar 80 kilo dengan kilo, ya. Jadi setiap safar yang 80 kilo, 81 atau 85, kurang lebih 80 kilo, maka itu termasuk safar. Wanita tidak boleh bepergian sendiri, ya. Sebagian mengatakan dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan masing-masing daerah, karena uruf atau kebiasaan daerah di negeri ini atau negeri itu atau daerah ini atau daerah itu bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Makanya sebagian menguatkan yang pertama, sebagian menguatkan yang kedua, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya lagi, Contoh di sini, kalau kita di sini, kebiasaan kita, uruf kita di sini, kalau seorang mengadakan perjalanan dari Dammam ke Jubel,
itu biasanya tidak disebut sebagai apa? Safar. Jadi ketika seorang pergi ke Jubail, khususnya di daerah Al-Balad, yang Jubail kota, bukan Jubail industri, ya, yang di pabrik-pabrik itu bukan. Nah, itu jauh lagi sana nanti. Maka teman-teman, mereka tidak mengqasar salat, ya, tidak menjamak salat. Ya, antara Jubail dan sini, Jubail kota atau Jubail Al-Balad, Balad itu sekitar berapa kilo mungkin? 60 kilo mungkin, ya, 60-an. 60-70 kurang lebih lah. Ya, demikian pula ke mana? Ke Abqiq, Buqaiq. Ya, Buqaiq juga biasanya teman-teman belum menjamak atau mengqasar salat, ya. Tapi kalau ke Al-Ahsa contohnya, ke Al-Hubub, ke Al-Hubub sekitar 100 kiloan mungkin, maka sudah menjamak atau mengqasar salat, ya. Nah, berarti kalau masih ke Jubail belum, insyaallah, ya. Ke Buqaiq juga belum dikatakan safar. Adapun ketika ke Al-Ahsa atau ke Al-Hufuf sudah disebut sebagai safar. Nah, ini anggap saja sebagai safar yang dekat. Baik safar yang dekat atau yang jauh, ke Riyadh, ke Mekah, ke Yanbu, ke Madinah, ke Indonesia, maka tidak diperbolehkan kecuali ditemani dengan mahram, ya, kecuali ditemani oleh mahram, ya. Ini nasihat dari beliau, ya. Karena sekali lagi kurang banyak, karena banyak yang kurang perhatian dengan masalah ini, ya. Kurang perhatian dengan masalah ini tidak sedikit dari umumnya kaum muslimin. Ya, makanya ini nasihat dari beliau. Sebagian ulama ada yang membolehkan, boleh kalau seandainya ditemani teman-teman wanita, ya, yang banyak, 3 atau 1 bis atau 1 pesawat, ya. Maka kita katakan tetap saja sebanyak-banyaknya wanita tidak disebut sebagai mahram, ya. Aman kok, ya. Rasulullah SAW tidak mengatakan, tidak menjelaskan syaratnya aman, ya. Syaratnya adalah mahram, ya. Syaratnya adalah mahram. Atau demikian pula, ini ada wanita-wanita yang masing-masing dari mereka itu punya mahram, ya, itu mahram bagi wanita itu. Adapun wanita yang satu ini ketika tidak ada mahramnya, ya, tidak diperbolehkan. Pemerintah Arab Saudi memperbolehkan, tapi Rasulullah SAW tidak memperbolehkan, ya. Bapak ibu saya memperbolehkan, tapi Rasulullah SAW enggak memperbolehkan, ya. Jadi sampaikan Rasulullah SAW, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita mengadakan safar sendiri, ya, kecuali ditemani dengan mahram, ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya sangat jelas, ikhwas sekalian. Hikmahnya sangat jelas, ya. Wal hikmat fi man'il mar'ati min as-safari bila mahram, dan hikmah dilarangnya wanita safar sendiri tanpa mahram, qusurul mar'ati fi aqliha wa difa'an nafsiha, ya, karena wanita itu dari sisi akalnya kurang, juga dia tidak bisa membela dirinya sendiri, ya. Pak Ustaz, dia sudah ikut bela diri, ikut MMA, ya, juara 1, sama saja. Ada mahramnya? Tidak ada. Sepandai-pandainya orang bela diri, ya, bahkan laki-laki sabuk hitam dan berapa? Dan atau ban? Terakhir itu ban berapa, Pak? Dengan satu alat kecil saja sudah bahaya, ya. Pakai pistol jedor, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi tetap saja masalah kalau keselamatan dan sebagainya, masalah aman, dia jago ini jago itu, bukan jaminan, ya. Wanita kurang dalam masalah akalnya, ya, dalam masalah berpikirnya masih kurang, kemudian juga dalam masalah membela diri juga masih sangat kurang, ya, bahkan sangat-sangat lemah. Kemudian wahya matma'ur rijal, dan wanita itu menjadi tempat yang laki-laki itu ingin mendapatkannya, ya. Itulah wanita. Karena memang laki-laki dan wanita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala secara fitrah berikan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya, ya.
Bahkan dalam masalah safar yang atau tidak disebut safar yang membolehkan orang sholat di qasar lah, dalam perjalanan yang singkat saja bisa terjadi apa? Kemaksiatan dan kemaksiatan. Ya, kalau mau disebutkan, kalau mau dikoleksi mungkin contoh-contoh seperti ini akan banyak sekali, apalagi di zaman sekarang ini. Seseorang bisa janjian dengan apa? HP. Ya. Pernah kan tuh mendengar di mana-mana terjadi pelecehan? Ya. Pelecehan tidak akan terjadi pada laki-laki, terjadinya pada wanita. Ya. Ya tidak. Ya, seandainya sekalipun bisa jadi laki-laki menjadi korbannya, tetap yang disalahkan nanti wanitanya. Ya. Saya ulangi, ya, yang disalahkan bisa jadi yang disalahkan nanti lakinya. Ya, sebabnya siapa? Wanitanya. Pernah kejadian, ya, mungkin kalau dikoleksi akan sangat banyak sekali lagi. Ya, orang bepergian kerja biasa dari Bogor ke Jakarta itu kan naik KRL. Ya, itu biasa. Antum tahu sendiri bagaimana sesaknya di kereta Jakarta Bogor. Iya. Keluar ke Jakarta, apa yang dilakukan? Check in hotel. Enggak kenal, dan sebagai kenal hanya di kereta. Tidak kenal sebelumnya. Turun janjian coba. Ya, itu sekedar contoh. Baik wanita itu sudah memiliki suami atau belum, sama saja, namanya kemaksiatan itu terjadi, ya, bukan hanya yang masih belum berkeluarga, tidak. Ya, intinya bahwa laki-laki yang diinginkan laki-laki dari wanita, ya itulah, ya, tempat pelampiasan apa? Syahwat, ya. Warubama tukhda' au tuqhar, bisa jadi wanita itu nanti ditipu atau dipaksa, ya, melakukan sesuatu. Au takun dha'ifatad din fatandafi wara'a syahawatiha, bisa jadi dia lemah secara agamanya, ya, agamanya lemah sehingga dia nanti mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Ya, dia akan mengikuti syahwatnya, ya. Nah, ini dan banyak orang-orang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan safar, ya, menjadikan kesempatan untuk berbuat tidak baik dengan wanita. Bahkan orang-orang banyak yang ingin maksiat, ya, dengan cara safar terlebih dahulu, keluar kota, ya. Wa yakunu biha matma' lit-tami'in, jadi tempat ketamakan orang-orang yang tamak. Itulah yang menjadi korban adalah wanita. Wal mahram, adapun mahramnya, yahmiha, adapun mahram melindunginya, wa yasunu 'irdaha, dia menjaga kehormatannya. Mahram bukan muhrim. Mahram itu suami atau laki-laki yang haram dinikahi oleh wanita, itu namanya mahram. Nanti akan disampaikan mahramnya siapa saja, ya. Jadi pertama adalah suaminya, kemudian yang kedua laki-laki yang masih menjadi keluarganya atau karib kerabatnya yang haram dinikahi oleh wanita tersebut. Mahram. Adapun muhrim adalah orang yang berihram dengan umrah atau haji. Ketika antum di miqat, ya, melewati miqat, kemudian mengatakan labbaika umrah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah, maka itu orangnya disebut sebagai muhrim, ya. Adapun laki-laki yang haram dinikahi tadi namanya mahram. Nah, mahramnya ini yahmiha, yang menjaga wanita tersebut, wa yasun 'irdaha, ya, yang melindungi kehormatannya, wa yudafi anha, dan membelanya, ya. Makanya mahram itu disyaratkan balik dan kuat, siap untuk membela, ya, saudarinya tersebut, ya. Walidzalika yusyaratu an yakun, maka itu disyaratkan mahram itu balighan aqila, balik dan berakal, harus balik, harus berakal, ya, yang bisa membela wanita tersebut. Fala yakfi shaghirul ladzi lam yablugh wala man la aqla lahu, tidak cukup anak kecil yang belum balik, atau demikian pula anak yang anak yang tidak berakal, ya, tidak sempurna akalnya, ya, punya kekurangan, ya, atau sakit, ya, maka tidak cukup dikatakan sebagai mahram, ya.
Dan hikmah ini tampak sangat jelas ya. Karena kemudian dibuka lebar-lebar masalah seperti ini ya, yang terjadi apa? Yang terjadi banyak kejahatan-kejahatan di mana-mana ya, baik dari pihak wanita itu sendiri ataupun dari laki-laki yang menginginkan keburukan bagi wanita tersebut. Wal mahramu, dan mahram itu zaujul mar'ah, suami dari istrinya ya. Jadi ketika seorang itu adalah istri ya, perempuan ini adalah istri, maka suaminya adalah mahram baginya. Wa kullu man tahrum alaihi, wa kullu man tahrum alaihi tahriman daiman, dan setiap orang yang diharamkan atasnya ya, diharamkan atas wanita tersebut tahriman daiman, baik pengharamannya itu bersifat selama-lamanya abadi, biqarabah ya, karena kekerabatan, au radha, atau persusuan, au musaharah, karena hubungan pernikahan ya. Jadi ada 3, nanti insyaallah akan dirinci di sini ya. Jadi pertama mahram tahrim abadi ya, mahram yang diharamkan selama-lamanya. Dan nanti yang kedua ada yang diharamkan bersifat sementara, tapi nanti tidak dimasukkan di sini ya. Untuk mahram itu hanya yang bersifat tahrim abadi saja ya. Taib. Jadi 3 tersebut kemudian dirinci, fal maharim minal qarabah sab'ah, kemahraman karena sebab kekerabatan itu ada 7. Ingat bahwa yang kita maksudkan adalah seorang wanita. Mahram dari wanita itu siapa saja? Nah ini, pertama dari kekerabatan ada 7. Jadi sekali lagi hanya khusus untuk yang tahrim abadi, mahram yang bersifat selama-lamanya. Pertama al-aba wal ajdad, al-aba'u wal ajdadu wa in alau, ayah ya, kemudian kakek dan seterusnya. Ayah, kakek, apalagi buyut gitu ya, dan seterusnya. Sawa'un min qibalil am au min qibaliil ab ya, baik kakek itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu ya. Jadi kalau seorang wanita, anggap saja namanya siapa? Siti ya, anggap saja namanya Siti, maka ayahnya Siti adalah mahram, kakeknya juga mahram, baik kakek ini dari ayahnya atau kakek dari ibunya ya, semuanya adalah mahram baginya. Yang kedua al-abna wa abnaul abna wa abnaul banat wa in nazalu, anaknya ya, Siti punya anak ya, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya ya, laki-laki, maka itu adalah mahram baginya. Kalau untuk safar syaratnya balik dan berakal. Kemudian cucunya, baik cucu dari anak laki-laki ataupun cucu dari anak perempuan ya. Jadi Siti ini tadi punya anak Abdurrahman, punya anak lagi ternyata, atau juga dia punya anak perempuan, mungkin Hindun, Aisyah dan yang lainnya, punya anak laki-laki juga, maka cucunya ini tadi baik dari anak laki-laki atau perempuan itu adalah mahram baginya. Wa inna zaluna, seterusnya, anak, cucu, cicit dan seterusnya ya. Kemudian ketika al-ikhwah itu adalah saudara. Siti punya saudara ya, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Adam, Nuh, Yusuf, Harun dan sebagainya ya. Sawa'un kanu ikhwatan asyiqa'a aw li abin aw li ummin, baik itu saudara sekandung, saudara kandung seayah dan seibu, atau saudara satu ayah saja, atau saudara seibu saja, sama saja, itu semuanya adalah mahram baginya. Mungkin bapaknya punya banyak istri, berarti saudara seapa di situ? Seayah.
Atau demikian pula mungkin ibunya punya 3 suami, nikah cerai, nikah mati, dan seterusnya, tapi punya anak-anak dari yang lainnya, berarti seibu, ya, seibu. Jadi baik kandung, seayah atau seibu, tetap itu adalah saudara. Jadi kalau dikumpulkan banyak, ini semuanya adalah saudara, ya. Itu semuanya adalah mahram. Kemudian yang keempat, abnaul ikhwah, keponakan, anak dari saudara, artinya keponakan, anak dari saudara laki-laki. Sawa'un kanu abna ikhwatin asyiqa au abna ikhwatin minal ab au abna ikhwatin minal ya, jadi keponakan dari saudara laki-lakinya dia, ya. Baik itu keponakan dari saudara kandung, laki-laki sekandung, atau saudara laki-laki kandung, atau saudara seayah, laki-laki seayah, atau saudara laki-laki seibu saja. Semuanya itu adalah keponakan dari saudara laki-laki, itu semuanya adalah mahram, ya. Yang kelima, abnaul akhwat, keponakan dari saudara perempuan. Dia punya saudara perempuan, tadi saudara siapa? Indun, Aisyah dan yang lain-lain, itu punya anak laki-laki, ya. Sawa'un kanu abna akhawatin syaqiqatin aw minal ab aw minal ya, jadi dia punya keponakan dari saudara perempuan, baik saudara perempuannya itu saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu, maka sama saja itu semuanya apa? Keponakannya, ya, atau anak saudara-saudaranya itu adalah mahram baginya, ya. Keponakan itu mahram. Kalau mau dibalik, paman atau bibi itu mahram, ya. Kalau ada perempuan tadi namanya Siti, dia punya bibinya punya suami, jadi suaminya bibi ini apakah mahram bagi Siti? Bukan. Ada seorang namanya Muhammad ini punya pamannya punya istri, apakah istri dari pamannya mahram bagi Muhammad? Bukan, ya. Pamannya punya anak, disebut apa? Sepupu. Apakah sepupu itu mahram? Tidak, ya. Jadi ada konsekuensinya, ya. Apakah boleh nikah dengan sepupu? Boleh, tidak mengapa. Apalagi cantik dan kaya, ya. Kalau menikah dengan wanita sekampung boleh nggak? Di kampung saya ada namanya sekampung, ya. Jadi kalau seorang menikah dari wanita asal sekampung itu ya boleh, ya. Boleh nikah dengan wanita sekelas. Kalau sekelas hanya 4 temannya yang wanita boleh, tidak apa. Sekarang ada kampung namanya sekelas, tidak? Ada, bikin dulu Pak kampung namanya sekelas Pak, dekat IKN sana Pak. Ya. Kalau Sebuku kayaknya ada daerah namanya Sebuku, ya. Daerah Sebuku, pernah dengar? Taib. Itu kelima. Keenam, al-a'mam, paman. Sawa'un kanu a'maman asyiqa'a aw minal ab aw minal Baik paman itu adalah paman sekandung dengan ayah, ya, atau sekandung dengan ayah, atau paman saya ulangi, al-a'mam ini paman dari pihak ayah, ya. Tadi siapa? Siti punya pamannya ini punya saudara-saudara, ya. Baik pamannya itu sekandung dengan pamannya itu sekandung dengan ayahnya, atau seayah saja atau seibu saja dengan ayahnya, maka itu semuanya adalah mahram. Paham, ya? Jadi dia punya pamannya itu, ini sekali lagi al-a'mam dari pihak ayah. Nanti kalau bawahnya yang keenam, al-akhwal itu dari pihak ibu, ya. Kita gabungkan saja.
Yang al-akhwal sawa'un kanu akhwalan asyiqa'a au minal abi au minal ummi. Baik paman dari pihak ayah atau paman dari pihak ibu, baik paman dari pihak ayah ini sekandung dengan ayah atau seayah dengan ayah atau seibu dengan ayah, atau pihak ibu paman dari ibu yang sekandung dengan ibu atau seayah dengan ibu atau seibu dengan ibu, pusing nggak? Maka itu semuanya mahram. Ya. Kita ini kan kurang perhatian dengan nasab, jadinya kita nggak mau pusing-pusing. Kalau bagi orang yang biasa nikah banyak, ya, poligami di mana-mana mudah dan sebagainya, mereka akan terbiasa banyak keluarga, ya, banyak keluarga. Jadi nanti ketika ketemu Lebaran itu hari pertama, ini anaknya siapa, hari kedua terus nggak selesai 7 hari, ya. Ya, karena saking banyak keluarga. Ya, kalau sahabat dahulu si Anas bin Malik anaknya yang banyak sampai berapa ya? 100 kalau tidak salah ya, atau lebih. Ya, itu sampai anaknya nggak tahu ini namanya siapa. Saking banyak anaknya. Dan Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada harta Anas bin Malik dan agar memperbanyak keturunannya. Allahumma akthir malahu wa waladu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan keturunannya. Ya. Baik. Kalau kita keluarga besar pasti paling itu saja, ya. Kalau orang Arab atau orang-orang yang perhatian dengan masalah seperti ini, keluarga besar itu bukan hanya itu saja, tapi ada yang jelimet, ya. Ada yang jelimet. Apa artinya jelimet itu? Yang dari berbagai macam sisi. Nah, ini semuanya ikhwah sekalian mahram dari kekerabatan karena sebab nasab atau kekerabatan. Kata Rasulullah SAW, ya, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian agar kalian bisa menyambung silaturahim kalian dengan mereka. Ya, ini pentingnya masalah nasab paling itu saja. Ya. Keliru kalau nasab dijadikan sebagai kebanggaan. Ya, hatta seandainya seseorang itu termasuk dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, dan sekarang termasuk masih viral-viralnya ini. Apakah terbukti secara genetik atau tidak? Ya. Terlepas terbukti atau tidak, seorang seandainya dia semulia apapun tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hal itu untuk keburukan, minta dihormati, minta di macam-macam lah, ya. Tidak diperbolehkan, ya. Sedikit pun nasab tersebut tidak bisa menolong di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal maharim minar radha, mahram dari susuan, nadhirul maharim minal qarabah, sama persis dengan mahram karena sebab nasab atau kekerabatan. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, ya. Diharamkan dari sebab susuan sebagaimana diharamkan karena sebab nasab, ya. Jadi kalau seorang ada yang menyusui orang lain, ya, atau orang ada anak yang pernah disusui oleh orang lain, ya, maka nanti yang menjadi nasab bagi anak tersebut itu sama seperti nasab bagi kerabat, ya. Karena saya ulangi, diharamkan sama seperti diharamkannya bagi nasab, ya, atau seperti nasab. Ini nanti kalau dirinci juga panjang lebar, ya. Dan kalau di Indonesia mungkin ini kurang, ya, masalah persusuan ini tidak banyak insyaallah. Kalau di bangsa Arab khususnya dahulu di zaman Rasulullah SAW, ya, mereka itu biasa menitipkan anaknya di wanita-wanita yang menyusui, ya. Khususnya mereka dahulu di Makkah Al-Mukarramah, di kota Makkah, mereka biasa menitipkan anaknya ketika kecil itu di mana, di pedesaan, termasuk Rasulullah SAW yang pernah disusui oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah, ya. Nah, ini biasa pada saat itu. Jadi ketika seseorang dia menyusu atau disusui, ada seorang wanita menyusui seorang laki-laki, maka nanti
wanita laki-laki dia ya, disusui waktu kecil dia laki-laki, dan usianya adalah usia normal anak menyusui, berarti maksimal kurang lebih 2 tahun, maksimal kurang lebih 2 tahun ya. Sejak kecil disusui minimal 5 kali ini sampai puas ya, maksudnya sampai selesai ya. Apalagi kalau sampai berhari-hari berarti sudah ditetapkan baginya persusuan, saudara susu nanti. Kalau hanya sekali 2 kali belum, 3 kali 4 kali belum ya. Kalau sudah 5 kali minimal atau bahkan lebih ya, maka menjadi saudara, menjadi anak persusuan, anak susuan dari ibu ini tadi ya. Ibu ini tadi punya anak-anak perempuan, maka ini menjadi saudari susuan bagi laki-laki ini tadi. Laki-laki ini tadi mahram bagi anak dari ibu tersebut yang perempuan, dan seterusnya nanti ke bibinya, ke cucunya, ke saudarinya, ke lain-lain, nanti menjadi mahram sama seperti yang kita sampaikan di sini. Kalau anak itu perempuan ya, disusui tentu saja oleh ibu yang perempuan, nanti suami dari ibu ini menjadi apa? Ayah susuan dari anak tersebut, dan nanti cabangnya sama seperti kemahraman karena sebab nasab atau kekerabatan. Taib. Dan yang ketiga, wal maharim bil musaharah, adapun kemahraman karena sebab ikatan pernikahan ya, ada 4. Pertama, abna'u zaujil mar'ah, abna zaujil mar'ah, anak-anaknya suami, anak-anak suaminya Siti tadi. Siti punya siapa? Punya suami. Nah, suaminya punya anak-anak. Maka anak-anak tersebut adalah mahram bagi Siti. Dengan kata lain itu anak apa kita katakan? Anak tiri. Anak tiri ya, anak tiri. Anak tiri. Siti menikah dengan duda, dengan seorang duda keren ya. Kemudian seorang duda ini memiliki beberapa anak, diantaranya laki-laki, maka anaknya ini adalah mahram bagi Siti. Wa abna'ihi wa abna'u banatihi wa in nazalu sawa'un kanu min zaujatin qablaha aw ma'aha aw ba'daha ya. Kemudian juga selain anak-anaknya suami tadi, demikian pula cucu-cucunya, cucu-cucu dari anak suaminya ya, yang laki-laki, atau cucu-cucu dari anak suaminya yang perempuan ya, sama saja, baik itu dari istri sebelumnya atau bersamanya ketika duda tersebut nikah dengannya, atau setelahnya, setelah cerai kemudian apa? Nikah lagi, gitu ya. Maka sama saja. Ini yang pertama. Yang kedua, aba zaujil mar'ah wa ajdaduhu wa in 'alau sawa'un ajdaduhum min qibali abihi aw min qibali ummi. Ayah kita katakan mertua, bapak mertua gitu saja. Bapak mertuanya si Siti, atau kakek mertuanya si Siti, dan seterusnya ke atas. Baik itu dari pihak ayahnya suami atau dari pihak ibunya suaminya si Siti ini tadi ya. Siti punya suami, suaminya punya ayah dan ibu ya. Maka ayahnya tadi sebagai bapak mertua, atau demikian pula ke atas dari pihak ayahnya atau ibunya, maka sama saja, semua itu adalah mahram. Mertua dan terus ke atas itu adalah mahram bagi Siti. Ketiga, azwajul banat. Azwajul banat kita sebut biasanya apa? Menantu. Azwajul banat wa azwaju banatil abna wa azwaju banatil banat wa in nazalna. Siti tadi dia punya anak perempuan,
anak perempuannya menikah tentu saja dengan laki-laki, ya maka itu namanya menantu, dan menantu ini adalah mahram bagi Siti, karena Siti nanti sebagai apa dari menantunya tadi? Mertua, ya. Tadi mertua udah, ya. Sekarang Siti kedudukannya dengan bawahnya berarti dengan menantu. Bagi menantunya Siti adalah ibu mertua, ya. Atau demikian pula menantu dari cucunya, baik cucu dari laki-laki atau cucu dari perempuan, cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan, ya sama saja, ya. Maka kita katakan apa berarti ini? Menantu cucu itu, ya. Menantu cucu itu juga mahram. Nah, kemudian Syekh mengatakan bahwa ulai tsalat, mereka kelompok tiga tersebut, tathbutul mahramiyah fihim bimujarradil aqdi. Ya, mereka dikatakan atau mereka ditetapkan kemahramannya cukup dengan akad. Kalau sudah akad maka menjadi mahram secara otomatis. Hatta walau faraqaha bimautin aw talaqin aw faskhin fa innal mahramiyah tabqa li haula. Meskipun kemudian terjadi perpisahan, ya, baik cerai mati, cerai hidup, talak, ya, atau karena pernikahannya dibatalkan, ya, maka kemahraman tersebut akan senantiasa tetap tidak hilang untuk tiga sebelumnya tadi, ya. Paham, ya? Seorang menikah, ya, Siti menikah dengan contohnya tadi Duda tadi atau dengan siapalah, kemudian dia cerai dengan suaminya, ya. Ketika dia ketemu ibu mertuanya, mahramnya bukan ini, mahram, sudah cerai tetap mahram, ya, tetap mahram, ya, jadi tetap mahram. Atau demikian pula menantunya, sama saja. Kalau menantunya ke atas nanti kan, menantunya si Siti tadi, kalau ke Sitinya nanti kan dia melihat menantunya ke Siti adalah apa? Mertua juga, ya, jadi juga sama saja, ya. Menantunya tadi sudah cerai dengan anaknya Siti, tetap itu adalah mahram baginya. Jadi kalau lebaran atau apa ketemu kunjungan, jabat tangan, ya, atau nemani safar, boleh. Ya, boleh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, azwajul ummahat. Azwajul ummahat, suami ibu. Dengan kata lain apa ini? Suaminya ibu, bapak tiri. Wa azwajul jaddat, suaminya kakek, suaminya nenek, suaminya nenek. Wa in alauna, dan terus ke atas, ya, maka sama saja mereka adalah mahram juga. Bapak tiri, ya, bapak tiri itu adalah mahram juga. Bapak tiri adalah mahram, ya, bapak tiri adalah mahram. Ya, makasih. Ikhwan sekalian, kalau seandainya ada orang, dan ini terjadi, kadang-kadang terjadi, ya, seorang laki-laki dia memiliki istri, ya, lebih dari satu, entah kumpul padanya istri tersebut masih hidup atau mungkin sudah cerai. Terus diantara anak-anaknya ada yang sudah dewasa, ya, anggap saja bapak menikah, seorang laki-laki menikah, kemudian anaknya sudah dewasa, ada yang umur 20, 30, ya. Bapaknya anggap saja umur berapa berarti? Ya, 50, ya. 50, usia 20 tahun punya anak. Kemudian dia menikah dengan ibu muda. Ibu muda ini umurnya masih 18 tahun. Oke, paham?
Nah, kemudian anak yang tadi ada yang usia berapa? 20, 30 dan seterusnya, laki-laki ya. Boleh nggak safar berduaan dengan ibunya tadi? Ibu apa namanya itu? Ibu tiri. Boleh nggak? Mahram bukan? Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Ya, boleh. Mahram. Syaratnya selama tidak apa? Tidak cerai. Selama tidak ada syahwat, tidak ada niat-niat buruk, ya. Ya, selama tidak ada keburukan-keburukan, ya, tidak memanfaatkan momen, ya, dan sebagainya. Udah ceraikan bapak saja, nikah saya sama saya, nggak bisa juga, ya. Nggak bisa. Ya, jadi mahram, ya, di dalam Islam itu tetap disebut dengan mahram. Tapi bisa jadi tidak boleh berduaan, tidak boleh safar bareng ketika dikhawatirkan itu menjadi fitnah, ya. Dikhawatirkan terjadi fitnah, maka tidak boleh safar atau berduaan. Secara asal, hukum asal boleh jabat tangan, boleh ngobrol berdua, boleh apa lagi, ya, dan seterusnya. Taib, kemudian lakin haula al-azwaj la yasiruna maharim li banati zaujatihim aw banati abna'i zaujatihim aw banati zaujatihim hatta yata'u zaujat. Ya, akan tetapi untuk poin yang keempat ini tadi, ya, bahwa ayahnya tadi, bukan ayah, apa namanya tadi? Iya, ayah tiri atau bapak tiri tadi. Bapak tiri tadi tidak akan menjadi mahram bagi Siti tadi dengan syarat apa? Dengan syarat sudah kumpul, ya. Kalau sudah kumpul dengan apa? Dengan ibunya, maka menjadi mahram. Kalau belum kumpul, maka belum sah menjadi mahram. Berbeda dengan poin 1, 2 dan 3 tadi. Sekadar akad maka menjadi mahram. Ya. Saya kasih contoh yang mudah lah. Kasih contoh yang mudah. Siti tadi, dia punya anak perempuan. Ya, Siti yang saja usianya 40. Dia punya anak perempuan usianya 20 tahun. Siti menikah dengan siapa? Seorang laki-laki, ya, oke lah, Siti nikah dengan Ahmad, ya. Kemudian setelah nikah, si anaknya tadi, anaknya Siti yang usianya 20 tahun ini tidak bisa menjadi mahram bagi Siti kecuali harus ada kumpul. Kalau ternyata tidak ada kumpul dan cerai, boleh tidak menikah dengan anaknya si Ahmad, anaknya Siti? Boleh. Ya, Ahmadnya ini licik nih. Ya. Kamu ngapa nggak bilang dari dulu kalau punya anak perempuan? Sudah sah gini baru ngomong. Akhirnya mereka cocok, diceraikan ibunya, nikahi anaknya. Sah tidak? Sah. Ya. Mantan istrinya adalah mertuaku. mantan istriku adalah ibu mertuaku, ya. Kalau hukum syariat boleh, ya. Secara syariatnya boleh. Paham ya? Nah, itu harus dengan syaratnya harus digauli terlebih dahulu. Fa idza hasala al-wat'u sara zauj mahraman li banati zaujatihi min zaujin qablahu aw zaujin ba'dahu. Apabila terjadi kumpul tersebut, ya, maka suami tersebut, ya, suami atau bapak tiri, ya, suami dari Siti tadi menjadi mahram bagi putri-putrinya Siti, baik dari ayah sebelumnya ataupun dari ayah, baik dari suami sebelumnya atau dari suami setelahnya. Wa banati abna'iha wa banati banatiha walau talaqaha ba'du. Nah, ini maksudnya setelahnya berarti setelah, meskipun terjadi talak setelah itu, ya. Demikian pula untuk putri-putri dari anak-anaknya, ya, yang laki-laki atau putri-putri dari anak-anaknya yang perempuan. Dengan kata lain cucunya dari anak laki-laki atau cucunya dari anak perempuan. Meskipun setelah itu nanti diceraikan. Meskipun Siti Naid tadi diceraikan, kalau sudah terjadi apa? Sudah digauli, maka apa? Menjadi mahramnya. Amma adapun idza aqada 'alal mar'ah tsumma talaqaha qabla al-wat'i, adapun ketika
akad sudah sah kemudian diceraikan sebelum digauli, fa innahu la yakunu mahraman li banatiha wala li banati abnaiha wala li banati banatiha. Ya, maka tidak menjadi mahram bagi putri-putrinya dari Siti atau cucu perempuan Siti dari anak laki-laki atau cucu perempuan Siti dari anak perempuannya. Pusing-pusing ya. Ini kalau mau pelan-pelan memang harus dengan papan tulis di satu-satu gitu ya. Baik. Nah, ini ikhwas sekalian, dan memang kalau kita belajar seperti ini ya, yang penting sekarang kita paham ya, adapun hafal nanti, kalau mau dihafalkan nanti. Menghafal ada sesuatu yang lain, yang penting sekarang kita adalah paham ya. Baik. Ini untuk masalah safarul mar'ah, safar bagi wanita ya.